bukan rezekinya, bukan anaknya soleh-solehah, bukan keberhasilannya, bukan jabatannya, bukan saudara, akhirnya dia itu ya Allah, ya kan ada itu. Itu yang sebenarnya ngaji, ngaji ini saya. Ya Allah. Sehingga dimensi-dimensi ini kalau kalimat dengan sedaya sebagai seorang mukmin, ya harus menjalankan fitrah ini. Kebersihan yang menurut Islam sudah diajarkan itu menjadi keharusan dalam ini. Jangan karena kepingin seorang berbeda menjadi kepingin terkenal, populer, tetapi kemudian mensewu tidak memindahkan nilai-nilai syariat. Ketoknya biasa, tapi hakikatnya punya dimensi spiritual. Orang yang bersih itu lebih dekat kepada Allah. Inna Allaha qaribun minal muhsinin. Maksudnya dia bersih zahir, bersih hati. Tapi kalau tidak bersih kedua-duanya, ya jangan berharap kemudian kalau kalian panjenengan sedaya ini dijadikan dari Gusti Allah. Lalu makhluk Gusti Allah mau gak seneng apa meneh ngerti? Apa meneh sing nyiptani. Padahal yang nyiptani itu kalau berdasarkan pada ayat fitrah Allah allati fatarna sa'ada, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga kalau kalian panjenengan sedaya ketika kepingin oleh dari Gusti Allah, ya fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang bagian dari fitrah Gusti Allah harus kita jaga, kita pelihara. Ya di rumah, di rumah artinya ya di rumah supaya tetap menjaga fitrah Gusti. Karena kita ini, badan kita ini juga punya hak. Punya hak untuk kita pelihara. Batin kita juga punya hak untuk kita pelihara. Bersimarah itu bagian dari kewajiban yang lain. Kalau itu batin. Hak. Setiap orang juga punya hak, punya kewajiban. Nah, diri kita ini juga punya hak pada diri kita. Diri kita punya hak. Oleh karena itu ketika kita sadar, maka kita punya kewajiban terhadap diri kita. Yang nyakiti awal diri itu dosa apa enggak? Dosa. Karena dia tidak menjalankan kewajiban pada dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Tangannya awal itu punya hak. Kaki yang lain itu punya hak, motor yang lain itu punya hak. Semua yang ada pada diri kita punya hak. Karena itu kewajiban kita ya menunaikan hak yang mesti harus kita berikan kepada jasad kita. Batin kita juga punya hak. Lalai jasad yang lain butuh makan, dalam tanda petik makan yang lebih. Nah, batin kita juga butuh makan, tapi makan secara batin. Nah, makannya oleh secara batin apa? Dia kan ngaji. Karena itu mesti beda. Si biasa ngaji kalau itu kan ngaji. Perilaku itu ketok. Auranya juga ketok. Elek sudah tindakan. Lalu juga ngaji, dia lagi apa? Jadi ada kali dan kemudian secara fikih itu kalau menjawab fikih, tapi saya kira itu dijawab spiritual, kemudian dijawab sosial, dijawab individual, dan dijawab medis. Dijawab medis itu mengatakan
setiap bakteri itu senengannya nyelempit. Jadi sing lempeng sing kayak Pelut. bisa ditanya. Ya sebenarnya dokter pakai hati, mikir sing kabeh. Biasanya kita normal itu ya bakteri apa? Bakteri apa? Sehingga kegelisahan terhadap bakteri yang menempel pada diri kita kira-kira terhadap batin kita itu mempengaruhi apa? Berpengaruh. Tubuh gatal terus. Kira-kira merasa nyaman apa dengan hari kita? Karena berpengaruh terhadap batin. Itu secara medis. Nah sekarang kalau tinjauan fikih itu sehingga berangkat dari filosofi itu menurut saya kayak sisa misalnya berbono dan sunnah. Dapat apa? Menjaga kebersihan itu. Menjaga kebersihan itu sehingga maksiat-maksiat sing di oleh bersumber dari irun itu ya kabeh. Nah ini kan apa nanti maksiat kalian itu? Mabuk. Jajar irunnya lagi kemudian terus mabuk barang itu dan enak rokok. Kebenaran apa? Kemudian tolong makanya dalam Al-Quran itu sudah mencatat walau terdapat jahannam katsiran min jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum absarun la yubsiruna biha ulaika kal'an'am bal hum adall. Banyak dari manusia-manusia yang punya pikiran tapi tidak bisa digunakan untuk memahami realitas nyata maupun realitas abstrak. Realitas nyata itu ya ciptaan Gusti Allah. Berbagai macam realitas abstrak itu setiap realitas nyata pasti ada yang membuat, yang menciptakan, tapi tidak pernah berpikir tentang itu. Banyak mereka yang punya mata, tapi matanya itu sering melakukan maksiat. Tidak digunakan mata-mata ini untuk memahami realitas sehingga menimbulkan keimanan yang kuat. Nah, motor ini adalah YouTube, sehingga kalau kabar-kabar sudah terkenal, kalau kabar-kabar, Malah genah. kalau menurut saya keluar ya Allah, tapi yang kalau yakin belas yakin, saya ngaku. Kemudian yang punya ini tetapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang apa bedanya ada ini kewak? Apa beda? Kelainan punya hasrat biologis tetapi tidak punya hasrat ilahiyah misalnya. Tidak punya hasrat yang menjurus kepada keharmonisan sosial misalnya. Apa beda? Binatang yang punya telinga, binatang yang punya mata, kayaknya dia tidak punya pikiran. Tapi kalau hasrat kita itu menutupi hal-hal yang bersifat spiritual, biarlah bedanya apa yang kita tahu. Ulai kata am dan lebih besar lebih. Binatang itu nomor telepon parah.
nanti. Ngerti? Jodoh itu luwe orang kata semacam sing dimakan gak mungkin sing makan 10 gak mungkin makan 10 paling separuh warna ada kok baleni oh baleni oh semakan 10 itu beda lalu dilirik itu orang makannya ya di dalam makan lalu menghindari hal-hal yang maka kebersihan itu mesti harus kita lakukan. Ini dalam perspektif apa itu Islam karena Allah rusatul iman. An-nadhafatu minal iman. Dan yang terakhir karena Allah itu jamal yuhibbul jamal, jamil yuhibbul jamal, maka pesan Rasulullah itu takhallaku berakhlaklah kalian biakhlakil. Jangan sampai kita memungkiri terhadap akhlak-akhlak Allah yang begitu baik. Saat ini ini contoh konkret. Allah itu berbeda-beda. Saking rahmat ini. Saking rahmat ini. Orang yang lahir dari orang Islam itu foto yang ilmunya dari orang yang kafir yang benci terhadap Allah ya dikai. Kira-kira awal ini jadi lomang si beda-beda. Insya Allah saya akan unsur beda. Di seni kayak menurut seni tak boleh jelas. Dan dimenal itu tapi tidak sama dengan sing apa enggak? Biar boleh pasti. Berakhlak sehingga yang terbaik itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita. Yang terbaik itu adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi dengan kita. Ini makanya itu siapa? Ini makanya itu siapa? Makanya Rasulullah itu diutus minal itu tapi tapi hakikatnya apa yang dibahas itu adalah refleksi dari fitrah sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Monggo wonten malih sampun ana jadi monggo. Waalaikumsalam. Sebagian daripada iman. Tapi kok kata pondok-pondok pesantren niku terkesan kumuh. Sementara asrama-asrama non-muslim kok bersih. Menika terus bapak atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, ini bukan hanya ini kritik internal. Kritik internal itu bagian dari introspeksi. Bahasa keren muhasabah. Sebenarnya bukan hanya soal kebersihan. Kedisiplinan itu kadang-kadang justru yang sebenarnya kalau kalian panjenengan sembilan antara kedua iman, kemudian kedisiplinan itu juga penting, walaswi, insan, lebih muslim dan sebagainya. Itu kadang-kadang justru yang melakukan itu orang luar Islam. Disiplin. Jangan nanti dan luar negeri misalnya Singapura, Thailand. Kalau Vietnam itu sama dengan Indonesia, kuat. Pokoknya tiap pojok-pojok berangkat itu kotor rokok, mobil itu biasa. Kuat supaya bisa, tapi Indonesia masih lebih baik daripada Taiwan. Kalau Thailand mereka kalah, Singapura mereka disiplin. Wayangkri lantri, jadi apa? Wayangkri lebih terobos. Orang Islam Indonesia itu disiplin masjid. Kalau yang lain itu sulit untuk bertanggung jawab. Nama disiplin. Lewat itu buka. Wong guru buka betul tunggu. Betul. Wow, ini langsung disiplin. Yang on time. di Indonesia, sehingga antri budaya antri macam-macam itu dimiliki oleh mereka yang notabene bukan Islam, termasuk kebersihan amal itu menerima. Artinya memang banyak lembaga-lembaga yang merepresikan Islam, tapi terkait dengan ajaran Islam ini hal yang sepele itu biasanya diremehkan dulu. Tapi saat ini sampai banyak yang Bersih. oh kayak hotel, anak kayak hotel. Bersih-bersihan. Terdiri yang kerja di Jomblo itu saya cerita. Ya kuat ya kalau modal. Saya cerita. Belum SPP-nya setiap Bulan. Coba bersih kalau kemudian di Batu itu ada 3. Kemudian di halaman rumah itu bersih-bersih. Kita marah. Kira-kira ulama kan dia modal benar-benar sekarang. Ya karena memang nggak kuat. Ya karena apa? Ya karena keluarga saya itu minal fuqara. Bahasa kini, artinya ya sering kok ngurusi kebersihan, ngurusi petang itu, bukan serang terpenuhi, hak ini hak, saya berkata hak. Ya kadang-kadang kayak keluar itu menurut saya kadang-kadang si produk langgar itu langgar. Oh, boleh. Itu lori, sebenarnya lori. Siapa tahu? Itu cuy. Boleh sama. Sobo kebun. Itu pangan, war sampai menipu barang boleh. Makan intik itu biasa. Intik saya orang hari makan, kemudian orang intip kayak kamu. Wah, lumayan sangat. Ya betul boleh. Lah contoh-contoh yang semacam ini yang sebenarnya memang tapi sekarang sudah ketika pulau ke pesantren yang dulu saya ngerti sudah tidak ada budaya semacam itu. Karena apa? Masing-masing sudah kos. Ya makan itu sudah di tempat-tempat. Bahkan sekarang ini makan itu ditanggung sampai.
Jadi kita kalah memang budaya-budaya semacam itu. Oleh karena itu motivasi-motivasi ini kadang-kadang perlu kita lakukan, tapi motivasi tidak hanya sekedar motivasi, tetapi bagaimana terkait dengan kebersihan ini juga memerlukan biaya. Seperti ya karena tidak ada biaya dulu ya saat ini Orang itu orang enak, paling buat sampah, keuangan, dengan sampah, dan usaha sebuah kayak murah, itu ahli, ahli kira-kira kali santino kali santino, kalau kotoran-kotoran ini bisa terangkut, andaikan kemudian untuk kira-kira harus dipercayai yakin, ya itu lumayan kalau tidak ini lebih sih buat dewi ya. Jadi memang dulu itu pada saat ini pondok-pondok itu memang kalau enggak dianggap sebagai bingkil, ya memang santrinya menanggung kokoh. Bagi bingkil itu lek nakal juga iya, tapi bingkil supaya waras yang berjaya wah makanya bener tadi nakal dari ngarang tadi jadi disiplin yang namanya amal itu diangkat oleh Allah artinya tidak diberi resiko itu 3 orang. Nomor 1 wong ngeten nglakono bae saono hukum nggih kalau akibat nggih ya mergo pikiran gak maksud nggih asal kan bahasa itu nggih setengah jam setengah jam ini diangkat oleh Allah artinya dia tidak bukan kalah, bukan orang yang dibebani oleh syari agama. Lah jangan yang punya badan sholat dan dia pintar. Jangan orang ini ada lalu, jangan kosong, menuangkan sampai lalu. Betul kata, malu ini sudah mahal, ya. Apa yo alhamdulillah terus ini disebabkan oleh nilai lawan dan orang itu sama dengan orang tidur dan orang pura-pura tidur bukannya kira-kira kayak orang turu ada kosnya ada turu yang berbeda lali atau lali daya ketiga yang tadi itu tidur tertidur betul semuanya dua untuk ini lewati Rasulullah tidak yang itu kadang-kadang kemudian oleh anak-anak santri dijadikan hujah lalu sholat subuh kok pada Tuhan waktu ini mari subuh langsung itu Rasulullah tahu kok bawa Rasulullah katakan ya ada sifatnya orang tertidur orang lupa itu jangan dianggap ada kelemahan tapi ada hikmahnya berarti jangan misalnya pernah terjadi peristiwa-peristiwa bukan enak yang menyengsarakan pada pikiran terus jenengan ini terus enak makanya itu harus dilalui supaya tidak terlalu trauma terhadap kejadian-kejadian masa lalu itu bukan enak waktu itu dia enak apa itu bebuju bebuju waktu ini lah
wabarakatuh. Kadang-kadang belajar dari uji petani yang ngopi jadi batal. Jadi 3 amal yang tidak mendapat nomor itu siksa kali ini atau tidak beresiko terhadap syariat nomor 1 akal hilang. Makanya syarat dari wong mukmin, wong mukmin itu untuk melakukan salat itu macam-macam. Kalau sudah kalah dan kalau sudah kalah pun itu menjauh lagi boten ngeten di boten kena kewajiban kalah itu ya lelangan itu dari kelas lewat juga saya sama Balik. atau kalau tidak benar sudah bilang saling mimpi dasar. Jadi nomor 2 lari, jadi lari itu juga bagian dari rahmat Gusti Allah. Lain dengan berbagai lari kira-kira dikepui tujuh dengan ini janggal, Sakitnya tuh. kemudian yang ketiga tertidur, terliter, ini kan tidur lihat kira-kira saya kemarin pertanyaan dan saya alhamdulillah berterima kasih kepada supaya saya bertali berlalu pada malam hari ini dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita manfaat ilmu mengkomplemen bisa biaya hidup kita insyaallah kita terus menol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.